dulu. Oke. Halo semuanya, teman-teman, apa kabar? Wah, ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Abang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? 40? Oh enggak ya, enggak ada tanggal 40 ya. 14 hari ini. Hari ini tanggal 14. 14. Berarti 14 of November. Bahasa nih, mana tahu. Oke, kita mau ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan. Ya, kita tahu Tuhan Yesus melihat kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus yang sudah membangunkan kita pagi hari ini, Dia melihat setiap kita. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan. Adik-adik ikutin Uncle Daud berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur buat orang tua kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah sekolah minggu, berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo Sharon, Elis, halo. Halo. Semangat ya, dibangunin ini sama dedinya, papanya ini. Oke, kita mau nyanyi lagu ya. Sharon udah bisa ngitung belum dari 1 sampai 10? Bisa ya? Bisa dong. Kita mau nyanyi ya. Nanti Uncle Daud nyanyi dari 1 sampai 10. Teman-teman ikut ya. Teman-teman ikut ya. Kita nyanyi ya. Lagunya seperti ini. Uncle Daud kasih contoh dulu ya. Uncle Daud kasih contoh sampai 3 aja. Nanti habis itu kita nyanyi lagi, kita nyanyi sampai 10 ya. Oke? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Gitu ya. Kita nyanyi dari 1 nanti sampai 10 ya. Oke, udah hafal lagunya? Abang, Titi, Sharon sama Elis nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama dari rumahnya ya. Bes sama Katia juga ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, semua siap? Yang siap boleh kasih jempol ke kamera. Kasih jempol. Oke. Siap. Kita nyanyi ya. 2, 3. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay. Wah, ini harus nyanyi lagi nanti. Biar nggak lupa ya. Masih ingat tadi lagunya? Awang ingat nggak lagunya? Bisa ikut nggak? Dari 10. Panjang ya. Kita coba nyanyi sekali lagi sama-sama. Tapi sampai 5 aja. Panjang banget sampai 10. Oke. Mikrofonnya boleh dibuka, nggak apa-apa. Adik-adik, Kenan, Ezekiel, ya, Sharon, terus Bes sama Katia, boleh dibuka aja, enggak apa-apa, biar kita nyanyi sama-sama ya. Ini kita sekalian belajar berhitung loh. Coba ya. Oke, nanti ikutin Anti Maya tuh sama Anti Iren ya. 1, 2, 3, 4, ya. Oke. Coba ya. Udah dibuka mikrofonnya? Mantap. Wah, itu Adik Bes juga mau ikut tuh. Kita coba ya. 2, 3. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Hore. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Uncle Daud serahkan kepada Anti Maya untuk cerita buat kita pagi hari ini. Silakan Anti Maya. Oke, terima kasih Uncle Daud untuk Terima kasih. ujiannya. Ya. Ya, sekarang kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan ya, adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua, walaupun hanya dalam Zoom online, tapi kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama lewat Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan juga pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hati yang bisa menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ada yang ingat enggak? Minggu lalu cerita tentang apa? Ayo. Cerita tentang apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Tentang Nabi Yusuf yang dijual sama saudara-saudaranya sendiri ke pedagang. Nah, sekarang Anti Maya mau ngelanjutin kisahnya Yusuf itu. Gimana sih kelanjutan kisahnya dia setelah dijual? Oke.
Bentar ya. Antirin tolong jadiin host dong. Nah, ini Yusuf menjadi penguasa. Diambil dari sumber Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Nah, pada kisah Yusuf minggu lalu, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Midian sebagai budak. Lalu pedagang Midian itu menjual Yusuf lagi. Jadi Yusuf sudah dijual lagi ke orang lain, dijual ke Potifar. Potifar itu siapa sih? Potifar itu ialah kepala pengawal Raja Firaun yang ada di Mesir. Nah, setelah Yusuf sampai di Mesir, Yusuf melayani Potifar dengan sangat baik. Yusuf itu orangnya baik, terus penampilannya bagus gitu ya. Potifar itu punya istri, istrinya Potifar itu dia tertarik dengan Yusuf. Yusuf dirayu, istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Tapi Yusuf punya iman yang kuat, dia tetap menolak istrinya, tetap menolak istri Potifar. Jadi istri Potifar itu marah. Istri Potifar memfitnah Yusuf, lalu bilang dengan Potifar kalau Yusuf yang merayu dia. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kemudian di Firaun, Raja Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Nah, mimpinya apa? Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu mimpi yang satunya, dia bermimpi lagi nih Raja Firaun. Mimpinya 2 kali. Yang satu ini dia melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Nah, kemudian pada pagi harinya, Raja Firaun ini penasaran ini sebenarnya arti mimpinya dia itu apa sih? Nah, lalu Firaun mengumpulkan semua orang ahli-ahli mimpi. Di zaman dulu itu banyak sekali ahli mimpi ya, tapi mereka semua tidak bisa mengartikannya. Tidak ada satupun yang boleh mengartikan mimpi Firaun ini. Firaun jadi tambah bingung. Kalau bahasa sekarang ini galau. Firaun jadi galau ya dia. Nah, sebenarnya apa sih arti mimpi-mimpinya dia ini? Lalu datanglah juru minuman, memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Nah, siapa orang Ibrani yang ada di penjara itu tadi? Ini dialah Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun. Lalu Raja Firaun menceritakan semua mimpi-mimpinya. Setelah Raja Firaun menceritakan semua mimpinya kepada Yusuf, Tuhan ini menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf, sehingga Yusuf boleh mengartikan arti dari mimpi-mimpi Raja Firaun. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Tapi kemudian
Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan itu. Jadi Yusuf menasihati Raja Firaun agar menyimpan makanan selama 7 tahun kelimpahan itu. Sebab setelah itu akan datang masanya 7 tahun kelaparan yang akan sangat hebat. Firaun ini amat kagum ya dengan hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf. Kemudian karena Raja Firaun senang Yusuf ini orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah, maka Raja Firaun memilih Yusuf menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Dari orang yang tadinya di penjara untuk menjadi budak, dijual untuk menjadi budak, dia menjadi penguasa seluruh Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun itu. Betul-betul terjadi ini, 7 tahun kelimpahan, banyak makanan, banyak gandum, dan lain sebagainya. Lalu setelah 7 tahun itu, akhirnya datanglah 7 tahun kelaparan. Di Mesir, 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir. Lalu Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Nah, demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, dari orang yang tadinya dijual untuk dijadikan budak, kemudian karena Yusuf sangat mempercayai, imannya sangat mempercayai Tuhan, akhirnya dia bisa diangkat menjadi penguasa Mesir. Nah, ayat hafalan minggu ini agak panjang ya, adik-adik. Siapa yang boleh bacakan? Sharon boleh bacakan? Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Thank you, Sharon. Siapa lagi yang bisa bacakan? Abang Ezekiel, Kenan, boleh bacakan? Kita tahu sekarang bahwa Allah telah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan Dengan rencana Allah. Once again together, Abang Ezekiel sama Abang Kenan. No, both of you, come on. I got read. Read. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Thank you, Bang Ezekiel dan Kenan. Ya, jadi kalau kita percaya akan Tuhan dan mengikuti iman kita, Allah itu akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jahat pada hidup kita. Asalkan kita percaya kepada Dia. Nah, adik-adik di sini siapa yang kalau makan berdoa? Saya. Yang mau tidur berdoa. Saya. Kalau mau tidur berdoa, biar apa? Biar Tuhan Yesus jagain kita semua. Boleh bangun besok pagi dengan badan yang sehat. Tugas minggu lalu kan kita harus berdoa kan. Nah, kalau tugas minggu ini kita harus mengasihi saudara kita. Harus saling berbagi. Biasanya kan kalau saudara susah ya, mesti bertengkar. Bertengkar saudara sih kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan, jangan sampai mendatangkan iri hati terhadap saudara sendiri. Jangan sampai berpikiran jahat kepada saudara sendiri. Ini saudaranya Yusuf iri dengan Yusuf, jadi Yusuf sampai dijual kepada orang lain. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada adik-adik semua ya. Kita saling mengasihi sesama saudara. Oke. Nah, sekian sharing firman dari Andi Maya. Nah, semuanya udah dengar ya, hari ini kita PR-nya mau mengasihi saudara, oke? Semuanya kita, mama papa yang dengar juga, kita mau mengasihi saudara lebih lagi. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini ya. Kita sama-sama berdoa yuk. Tante Iren akan berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Kita berterima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kali kami sekolah minggu, Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, dan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Kami menyerahkan guru kami yang sudah mengajar hari ini, Tuhan yang berkati, Tuhan juga berkati mama papa, saudara kami, dan semua orang yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa supaya minggu depan kami boleh beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan juga berkati setiap kami hari ini, besok, setiap hari kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semuanya anak-anak Tuhan boleh bilang amin. Amin.
Terima kasih Aunty Maya yang sudah sampaikan firman Tuhan Terima hari kasih, ini. Aunty Maya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Selamat hari Minggu berkati semuanya. Tuhan Yesus berkati. Sudah mendengarkan. Terima Bye. kasih.